Keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan daerah sejatinya pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam melaksanakan setiap program pembangunan. Namun diperlukan dukungan dan partisipasi masyarakat di dalamnya. Keduanya harus mampu saling bersinergi. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Keterlibatan masyarakat harus dikedepankan agar program yang dilaksanakan tepat sasaran. Hal ini ditekankan oleh Wali Kota Pekalongan, H.A. Afzan Arslan Junaid, usai membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Kota Pekalongan tahun 2022 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKP di Kota Pekalongan tahun 2023. Dengan mengusung tema penguatan SDM yang sejalan dengan optimalisasi pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan disertai pengembangan pemasaran produk barang dan jasa unggulan. Bertempat di Ruang Amarta Seda Kota Pekalongan, Kamis 24 Maret. Wali Kota mengungkapkan bahwa berbagai upaya pemerintah dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan perlahan telah membuahkan progres yang cukup signifikan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kota yang belum terselesaikan. Di antaranya banjir, sampah, aspek ekonomi berupa pembangunan pasar Banjarsari, dan aspek kesejahteraan sosial berupa kemiskinan, pengangguran, dan kualitas pendidikan, serta aspek kesehatan. A menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat luas merupakan salah satu kunci yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan. Dengan keterlibatan masyarakat ke dalam proses pembangunan, maka usulan yang berasal dari masyarakat akan menjadi masukan penting dalam upaya pembangunan daerah. Menurutnya, arah kebijakan pembangunan tahun 2023 tidak boleh lepas dari RPJMD tahun 2021-2026. RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dan juga RKP Pemerintah Pusat tahun 2023, serta evaluasi pembangunan tahun-tahun sebelumnya yang memfokuskan terhadap semua sektor pembangunan, termasuk di dalamnya pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, infrastruktur perkotaan dan permukiman, perekonomian berbasis potensi unggulan, pelestarian budaya, dan juga tata kelola pemerintahan. Aap menilai patut disyukuri bersama bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan di tahun 2021 kemarin bisa mencapai 3,59%. Angka ini naik dibanding tahun 2020 yang terpuruk di tengah adanya pandemi COVID-19, yakni di angka minus 1,87%. Ini menunjukkan geliat ekonomi di Kota Pekalongan terus membaik. Dengan kegiatan Musrenbang ini akan mendukung keberlanjutan pembangunan yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, Musrenbang, jadi kita maksimalkan untuk tahun 2023 tentang program yang sudah berjalan dan akan kita maksimalkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya lancar karena kan PR kita itu sebetulnya dari tahun ke tahun ya seperti itu. Tapi alhamdulillah progresnya sudah ada perbaikan, actionnya sudah ada. Tinggal pemaksimalan dan dukungan dari semuanya. Ya, tidak hanya dukungan dari kepala daerah, eksekutif, Pak Ketua DPR, legislatif, Forkopimda, tetapi dukungan masyarakat yang kita tekankan sangat penting sekali. Jadi ada beberapa keterlibatan masyarakat yang bisa mendukung untuk bagaimana program ini bisa berjalan maksimal. Jangan masyarakat itu tetap cuek, masyarakat tidak peduli, masyarakat abai, ya akan seperti ini terus kita. Ya, tentang perencanaan pembangunan juga alhamdulillah kita seperti yang tadi saya sampaikan, kita sudah pemaparan waktu itu di Semarang dengan Pak Ketua DPR juga. Alhamdulillah kita sudah masuk ke 15 besar dan harapannya di Jawa Tengah kita bisa nomor 1 supaya itu tadi kita bisa mendapatkan anggaran lagi bonus DID yang itu bisa mendukung untuk pembangunan Kota Pekalongan. Angget Lazuardi, Batik TV melaporkan.